Di tengah dunia yang gaduh, di mana suara paling lantang dianggap paling benar, dan kecepatan dianggap lebih unggul daripada ketenangan, ada satu sosok yang sering dilupakan, si penyabar. Ia bukan tokoh utama dalam kisah-kisah penuh drama. Ia tidak tampil mencolok dalam sorotan kamera kehidupan, tapi justru di sanalah letak kekuatannya. Dalam diamnya, dalam ketenangannya, dalam konsistensinya tersimpan sebuah kemenangan yang jauh lebih agung daripada sekadar pengakuan manusia. Kemenangan bagi si penyabar bukanlah trofi yang diangkat tinggi di atas podium. Bukan pula pujian ramai dari mulut-mulut manusia yang cepat lupa. Kemenangan itu sunyi, tapi tidak sia-sia. Dalam stoikisme filsafat yang lahir di tengah kerasnya kehidupan, Yunani kuno, kesabaran adalah bentuk kekuatan tertinggi. Seorang stoik tidak berharap dunia akan bersikap adil. Ia tahu dunia ini tidak pernah menjanjikan keadilan mutlak. Tapi ia tetap memilih untuk bersikap adil. Nah, ia tahu manusia lain bisa berlaku semena-mena, tapi ia tetap memilih untuk tidak ikut terperosok dalam dendam. Disinilah kesabaran menjadi senjatanya. Penyabar sejati tidak duduk menunggu waktu membalas semua yang ia telan. Ia hanya menjalani dan dalam setiap langkahnya, ia belajar mengendalikan satu hal yang paling sulit dalam hidup. Dirinya sendiri, filsuf stoik, Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang menyakiti kita, tetapi cara kita memandang peristiwa itu. Dan si penyabar mengerti ini betul. Ia tidak bisa mengontrol ombak, tapi ia belajar menyeimbangkan perahunya. Ia tahu bahwa kesabaran bukan soal menunggu dengan pasrah, tapi tentang memilih untuk tetap waras. Meski dunia mengajak untuk marah, cemas, dan menyerah. Kesabaran adalah bentuk protes paling elegan terhadap dunia yang serba buru-buru. Di saat semua orang sibuk memburu validasi eksternal, si penyabar justru membangun kekuatan internal. Di saat yang lain membalas hinaan dengan hinaan, si penyabar memilih diam bukan karena lemah, tapi karena tahu harga ketenangan lebih tinggi daripada harga gengsi. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan berasal dari keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan penyabar adalah dia yang sudah selesai dengan keinginan itu. Ia tidak lagi menuntut dunia karena ia sibuk memperbaiki dirinya. Ia tidak sibuk menunjuk kesalahan orang lain karena ia terlalu sibuk membenahi batinnya sendiri. Ia tahu dunia ini fana, kekuasaan berlalu, kekayaan berpindah tangan, wajah menua, tubuh melemah, tapi keteguhan batin, ketenangan jiwa, kesabaran dalam menghadapi hidup, itulah kemenangan sejati. Si penyabar mungkin tidak menjadi headline, tapi dalam sunyi langkahnya, dalam tangis yang ditahannya, dalam doa yang tak henti ia panjatkan, dunia pun diam-diam tunduk. Karena dalam dirinya ada kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia luar. Jadilah penyabar. Bukan karena dunia akan berubah, tapi karena kamu akan berubah. Berlatihlah menahan amarah, belajar memaafkan, dan berhentilah mengharap semua berjalan sesuai rencanamu. Kemenanganmu tidak akan terlihat di panggung dunia, tapi jiwamu akan tahu, dan itu lebih dari cukup. Kemenanganmu adalah saat kamu bisa tenang di tengah badai. Dan saat badai itu berlalu, kamu akan tetap berdiri utuh tanpa kehilangan jati diri. Hari ini tidak akan balas dengan kata-kata. Balaslah dengan diam yang berisi, dengan hati yang lapang, dengan batin yang teguh. Karena dalam sabar ada kekuatan, dan dalam kekuatan itu tersembunyi kemenangan yang tak bisa direbut siapapun. Jalan sabar bukan jalan mudah, tapi itu jalan para bijak. Jika kamu ingin menang dalam hidup ini, bukan sekadar terlihat menang, tapi benar-benar menang, maka bersabarlah. Si penyabar adalah dia yang memahami bahwa tidak semua hal harus segera selesai, juga tidak semua luka harus langsung sembuh, dan tidak semua jawaban harus datang sekarang. Ia tahu bahwa waktu bukanlah musuh, tapi sahabat yang akan menunjukkan segalanya di saat yang tepat. Kesabaran bukan berarti diam karena takut, tapi diam karena tahu bahwa mengendalikan diri jauh lebih mulia daripada mengendalikan orang lain. Di saat orang lain terbakar oleh emosi, penyabar memilih menjadi air. Ia menenangkan, bukan membakar balik. Ia mendinginkan, bukan memanaskan suasana. Dan dari situlah ia menang. Bagi si penyabar, hidup bukanlah perlombaan siapa cepat dia dapat. Hidup adalah ujian siapa yang paling kuat menjaga akhlak, paling kokoh menjaga hati, paling mampu menahan diri di saat semua orang lepas kendali. Kesabaran itu bukan pasif, ia aktif. Aktif memilih tidak membalas. Aktif memilih tetap baik meski diperlakukan buruk. Aktif memilih jalan sunyi daripada keramaian yang penuh kepalsuan. Dalam dunia yang bising oleh tuntutan dan ekspektasi, si penyabar memilih hening, dan justru dalam keheningan itulah ia menemukan jati dirinya. Ia tahu banyak hal. Dalam hidup tidak bisa dipaksakan. Hubungan, rezeki, takdir, maka ia tidak menyiksa dirinya dengan harapan yang melampaui batas. Ia menjalani sambil terus memperbaiki niat.
Kemenangan si penyabar bukan sekadar keberhasilan menggapai impian, tapi kemampuan untuk tetap utuh saat impian itu belum juga datang. Ia menang karena tidak hancur oleh kecewa. Ia menang karena tidak kehilangan akal sehat di tengah badai. Ia menang karena tidak menyerah menjadi baik, walau kebaikannya seringkali dibalas dengan luka. Penyabar itu pemenang sejati. Tidak mungkin turutnya dipuja banyak orang, tapi dihormati oleh langit. Ia mungkin tidak cepat sampai, tapi langkahnya pasti. Ia mungkin tidak banyak bicara, tapi kehadirannya menenangkan. Ia mungkin tidak sempurna, tapi kesabarannya menjadikannya lebih mulia. Dan saat itu tiba, ketika dunia telah penat dengan hingar-bingar, ketika segala yang cepat ternyata rapuh, ketika yang lantang ternyata kosong, muncullah si penyabar, bukan untuk merayakan kemenangannya dengan gegap gempita, tapi cukup dengan senyum tenang. Sebab ia tahu, ini bukan tentang menjadi yang terlihat, tapi menjadi yang kuat. Ia telah melewati malam-malam panjang dengan air, mata yang tidak pernah dilihat siapapun. Ia pernah hampir runtuh, pernah ingin menyerah, pernah merasa semuanya sia-sia. Tapi ia tetap bertahan, bukan karena tak merasa sakit, tapi karena ia percaya, rasa sakit bukan alasan untuk berhenti jadi baik. Tengah dunia yang suka membalas luka dengan luka, si penyabar memilih untuk menyembuhkan. Ia tahu, dendam hanya akan memperpanjang rantai penderitaan. Tapi maaf, walau sulit adalah jalan menuju kemerdekaan batin. Ia tidak menunggu dunia menjadi adil baru ia bersyukur. Ia justru bersyukur dalam ketidakadilan itu, sebab di sanalah jiwanya ditempa. Dan ketika semua orang sibuk memperbaiki citra, si penyabar sibuk memperbaiki diri. Ia tahu, pujian orang lain bisa datang dan pergi. Tapi ketenangan hati hanya dimiliki oleh mereka yang menang dalam peperangan batin. Ia sudah tidak terganggu oleh omongan manusia. Tidak gelisah karena tidak dipahami. Tidak marah karena tidak dihargai, karena ia tahu, nilai dirinya tidak ditentukan oleh siapa yang memujinya atau mencelanya, tapi oleh seberapa jujur ia menjalani hidup ini dengan keteguhan. Penyabar tidak sibuk mencari pengakuan, karena ia telah mengakui sendiri nilainya. Ia tidak menanti datangnya keadilan dari luar, karena ia telah menanamkan keadilan dalam dirinya. Ia tidak menunggu bahagia datang dari luar, karena ia telah menemukannya di dalam. Dan pada akhirnya, ketika dunia yang ribut itu lelah, ketika semua topeng mulai lepas satu persatu, penyabar tetap berdiri. Bukan karena ia paling kuat, tapi karena ia paling mampu menahan diri. Itulah kemenangan sejati. Bukan ketika engkau berteriak, aku berhasil. Tapi ketika engkau bisa berbisik dalam hati, aku tidak kehilangan diriku, walau dunia mencobanya. Dan untuk itu, engkau telah menang, sebenar-benarnya menang. Lalu datanglah masa di mana kehidupan memberi ruang, bukan karena dunia menjadi lunak, tapi karena si penyabar telah menjadi cukup keras untuk tidak retak. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar pengakuan atau tempat terhormat, karena ia sudah menempati posisi tertinggi di dalam dirinya sendiri, sebagai tuan atas batin dan emosinya. Di saat banyak orang sibuk menyesali keputusan karena bertindak dalam emosi, si penyabar telah belajar diam sebelum bertindak. Ia tahu satu kata yang lahir dari amarah bisa menghancurkan, tapi satu diam yang lahir dari kesadaran bisa menyelamatkan. Dan penyelamatan terbesar bukanlah atas situasi, tapi atas dirinya sendiri. Ia menang karena tidak bereaksi secara impulsif. Ia menang karena tidak menggadaikan harga dirinya hanya demi memenangkan argumen. Ia menang karena tahu bahwa membalas bukanlah kekuatan, tapi menahanlah yang membentuk keperkasaan sejati. Kesabarannya bukan hasil dari kelemahan, tapi dari latihan panjang. Latihan untuk mengerti bahwa hidup ini bukan tentang membalas semua hal, tetapi memilih mana yang pantas untuk diperjuangkan, dan mana yang lebih baik dibiarkan berlalu. Kesabarannya dibentuk dari kegagalan yang ia terima tanpa menyalahkan, dari kehilangan yang ia tangisi dalam doa, bukan dalam kebencian. Bahkan ketika ia dihina, disalahpahami, dijatuhkan diam-diam, ia tetap tenang. Bukan karena ia tidak tahu, tapi karena ia memilih untuk tidak rusak oleh hal-hal kecil. Ia terlalu sibuk menata hati, menjaga pikirannya tetap jernih, agar tidak ikut hanyut dalam keruhnya emosi sesaat. Karena pada akhirnya, yang sabar akan menguasai waktu. Dan waktu akan memihak mereka yang tidak terburu-buru. Saat yang lain lelah karena berlari tanpa arah, si penyabar masih punya tenaga, karena ia berjalan dengan kesadaran. Saat yang lain marah karena dunia tak seperti yang diinginkan, si penyabar sudah lama berdamai, karena ia hidup bukan untuk menaklukkan dunia, tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Dan ketika hari-hari berlalu, ketika usia bertambah dan dunia terus berubah, si penyabar meninggalkan jejak yang sulit dihapus, ketenangan yang meneduhkan, kekuatan yang tidak terlihat tapi terasa, dan kebaikan yang diam-diam menyelamatkan banyak hal. Itulah kemenangan paling mulia, kemenangan yang tidak diarak. Dan dari titik itulah, kesabaran tidak lagi sekadar menjadi pilihan,
tapi menjadi jalan hidup. Sebuah laku, sebuah napas panjang yang terus dihela dalam diam. Si penyabar tak butuh sorak-sorai untuk berjalan, karena ia tahu sorak paling keras berasal dari dalam hati yang tenang, hati yang sudah tidak berperang dengan dirinya sendiri. Ia belajar bahwa tidak semua keadilan datang di dunia ini, tapi ia tidak bergantung pada keadilan duniawi untuk menjalani hidupnya dengan adil. Ia mengerti bahwa tidak semua luka butuh pelaku untuk minta maaf, karena memaafkan adalah urusan dirinya dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Ia berjalan dengan keyakinan bahwa setiap hal yang ditunda Tuhan, bukanlah karena Tuhan lupa, tapi karena Tuhan sedang membentuk. Ia percaya ketidaksegeraan bukan kegagalan, tapi bagian dari rencana yang jauh lebih besar daripada pemahamannya sendiri. Penyabar bukan tidak pernah mengeluh, ia juga menangis dalam sunyi. Tapi ia tahu, air mata yang jatuh karena bersabar lebih mulia daripada kemarahan yang tumpah karena ingin cepat selesai. Ia sadar bahwa ketika ia bersabar, ia sedang memperhalus jiwanya, sedang membersihkan hatinya dari kerak-kerak, kesombongan dan keinginan untuk menguasai keadaan. Dan lambat laun, semua kesabarannya menumbuhkan sesuatu yang tak bisa dilihat mata, keteguhan, sebuah kekuatan yang tak bergantung pada siapapun. Kemenangan si penyabar bukan tentang tiba lebih dulu, tapi tentang tiba dengan utuh. Saat banyak yang sampai, tapi kehilangan dirinya di sepanjang jalan, ia hadir sebagai pribadi yang tak berubah oleh luka, tak dikerdilkan oleh cemooh, tak dibusukkan oleh rasa dendam. Dan bila suatu hari ia tak lagi ada, ia tidak akan dikenang karena apa yang ia capai, tapi karena bagaimana ia hadir. Bagaimana ia memaafkan ketika semua orang memilih membenci. Bagaimana ia bertahan ketika yang lain menyerah. Bagaimana ia diam ketika yang lain berteriak. Dan bagaimana ia tetap lembut saat dunia memaksanya menjadi keras. Itulah kemenangan tertinggi. Ketika engkau bisa meninggalkan jejak yang tidak menyakitkan siapapun, tapi justru menguatkan. Ketika engkau bisa membalas keburukan dengan kebaikan, dan tak perlu membuktikan apa-apa untuk merasa cukup. Dan begitulah si penyabar, melanjutkan hidupnya pelan, tapi pasti, tidak mencolok tapi mengakar. Ia bukan mercusuar yang mencolok di kejauhan, tapi lentera kecil yang selalu menyala. Di dalam rumah hati, siapapun yang pernah mengenalnya, cahaya itu lembut tapi tak pernah padam. Dan disitulah keindahannya. Di dunia yang menilai keberhasilan dari pencapaian, si penyabar menyimpan keberhasilannya dalam cara ia bertahan, dalam cara ia tetap baik ketika tidak ada satupun alasan untuk itu. Ia tidak butuh panggung besar untuk merasa layak. Karena ia sadar, panggung terbesar adalah dirinya sendiri. Dan ia telah memainkannya dengan jujur, tanpa topeng, tanpa pura-pura. Waktu demi waktu, ia melihat bagaimana banyak hal datang dan pergi. Orang-orang berganti, kekuasaan berpindah, kehidupan berubah arah. Tapi satu hal yang tetap ada adalah fondasi yang ia bangun dalam dirinya. Ketenangan, kejernihan hati, kelapangan dada. Itulah harta yang tak bisa dicuri, tak bisa dibeli, tak bisa diwariskan. Hanya bisa ditempa oleh sabar yang panjang dan pengendalian diri yang tekun. Penyabar bukanlah dia yang tak pernah marah, tapi dia yang tahu kapan harus marah dan kapan harus diam. Ia bukan orang yang tak pernah kecewa, tapi orang yang tahu bagaimana memeluk kecewa tanpa merusak siapapun. Ia bukan orang yang sempurna, tetapi orang yang memilih untuk tetap waras, tetap berpegang pada nilai, walau keadaan menggoyangnya. Dan ketika hidup sampai pada musim gugurnya, saat daun-daun, harapan mulai luruh satu persatu, si penyabar tidak menjerit kehilangan. Ia tersenyum, karena ia tahu, semua yang luruh telah mengajarinya untuk menggenggam lebih ringan. Ia telah belajar melepaskan tanpa dendam, menerima tanpa putus asa. Lalu dalam keheningan itu, ia kembali menatap langit. Tidak dengan protes, tapi dengan syukur. Karena meskipun banyak hal tidak berjalan sesuai harapan, ia tidak pernah kehilangan dirinya. Ia tetap berdiri dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Dan pada akhirnya, ketika cerita hidupnya ditutup oleh waktu, dunia akan menyadari satu hal, bahwa ada jenis kemenangan yang tidak tercatat dalam sejarah manusia, tapi ditulis dengan tinta emas di dalam hati banyak jiwa. Kemenangan yang tidak disorot kamera, tapi disaksikan oleh langit. Kemenangan yang bukan hasil dari ambisi, tapi dari kebeningan jiwa yang dijaga dengan kesabaran. Itulah si penyabar, sosok yang barangkali dilupakan oleh sejarah, tapi tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Karena dalam setiap diamnya, dalam setiap tahanan emosinya, dalam setiap langkah yang ia ambil tanpa menyakiti siapapun, ia sedang menenun surga, diam-diam tapi pasti, dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Dan saat kemenangan itu genap, tidak dengan sorak, tidak dengan pesta, tetapi dengan ketenangan yang begitu dalam, langit pun menjadi saksi bahwa di bumi ini pernah hidup seorang yang tidak mengalah karena lemah, tapi karena ia tahu bahwa tidak semua perlawanan menghasilkan kedamaian, bahwa memilih bersabar bukan berarti kalah,
tapi tanda bahwa ia sudah menang lebih dulu atas dirinya sendiri. Si penyabar mengerti, hidup bukan hanya tentang menjawab tantangan, tapi tentang bagaimana tidak kehilangan nurani dalam menjawabnya. Ia sudah melewati masa-masa paling sunyi, di mana doanya seolah menggantung, di mana air matanya jatuh tanpa disadari siapapun. Tapi ia tidak berhenti berdoa, tidak berhenti percaya. Dan itulah bentuk iman paling tulus, percaya, bahkan ketika tidak ada tanda bahwa segalanya akan membaik. Ia menunggu bukan karena tak punya pilihan, tapi karena ia tahu bahwa apa yang datang dengan tenang akan tinggal lebih lama. Dan dalam penantiannya ia tidak membiarkan hatinya keras. Ia menjaga kehangatan, menjaga kasih, menjaga kebaikan dalam dirinya agar tidak mati meski hari-hari begitu dingin dan berat. Dan dari situ, Tuhan mengajarkannya satu pelajaran berharga, bahwa bukan hasil yang memuliakan manusia, tapi caranya menjalani. Bukan berapa banyak yang ia miliki, tapi seberapa lapang ia dalam kehilangan. Bukan seberapa cepat ia tiba, tapi seberapa sabar ia menempuh perjalanan. Orang-orang datang dan pergi, mengagumi dan melupakan. Tapi si penyabar tidak butuh dikenang dalam kata-kata. Ia hanya ingin ketika ia tiada, dunia menjadi sedikit lebih baik karena kehadirannya. Satu hati yang lebih tenang karena ia mendengarkan. Satu, ia menunggu bukan karena tak punya pilihan, tapi karena ia tahu bahwa apa yang datang dengan tenang akan tinggal lebih lama. Dan dalam penantiannya ia tidak membiarkan hatinya keras. Ia menjaga kehangatan, menjaga kasih, menjaga kebaikan dalam dirinya agar tidak mati meski hari-hari begitu dingin dan berat. Dan dari situ, Tuhan mengajarkannya satu pelajaran berharga, bahwa bukan hasil yang memuliakan manusia, tapi caranya menjalani. Bukan berapa banyak yang ia miliki, tapi seberapa lapang ia dalam kehilangan. Bukan seberapa cepat ia tiba, tapi seberapa sabar ia menempuh perjalanan. Kisah si penyabar adalah kisah tentang kemenangan yang tidak riuh tapi mengakar. Bukan kemenangan yang dicapai dengan kekuatan fisik atau teriakan lantang, tapi dengan keteguhan hati, kedalaman jiwa, dan kemurnian niat. Ia membuktikan bahwa menjadi kuat tidak selalu harus keras, bahwa menjadi besar tidak selalu harus terlihat. Dunia seringkali memuja yang cepat, yang mencolok, yang gaduh, tapi si penyabar menunjukkan bahwa justru dalam kesunyian, dalam kendali diri, dalam keikhlasan menerima dan ketulusan memberi, disitulah letak kekuatan sejati. Kesabaran bukan kelemahan, tapi pilihan sadar untuk tidak dikuasai oleh keadaan. Ia tidak melawan dengan kebencian, tapi dengan pengertian. Ia tidak membalas dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan. Dan karena itu ia menang. Menang dalam pengertian yang lebih dalam dan abadi, menang atas dirinya sendiri, atas emosinya, atas dunia yang tak selalu ramah. Akhirnya hidup bukan tentang seberapa sering kita disakiti, tapi seberapa sering kita memilih untuk tidak ikut menyakiti. Bukan tentang berapa banyak yang kita capai, tapi bagaimana cara kita menjalani. Dan si penyabar telah menjalani semuanya dengan cara paling mulia, karena sesungguhnya yang paling layak disebut pemenang adalah mereka yang mampu sabar. Bahkan ketika dunia memberinya 1000 alasan untuk menyerah. Dan dari kesimpulan itu, kita semua diajak untuk belajar. Belajar menjadi teduh di tengah panasnya emosi. Belajar menjadi hening di tengah bisingnya tuntutan. Belajar menjadi kuat tanpa harus menunjukkannya. Dan menjadi baik meski tak selalu dibalas dengan kebaikan. Kesabaran adalah jalan panjang yang tak semua orang sanggup menempuhnya. Tapi siapa yang sanggup, ia akan sampai pada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mereka yang terburu-buru. Ia akan merasakan damai yang tidak bergantung pada keadaan, dan bahagia yang tidak tergantung pada pengakuan. Si penyabar bukan hanya menang untuk dirinya sendiri. Ia memberi contoh, menjadi cahaya, menjadi peringatan lembut bahwa kekuatan terbesar manusia bukan di tangan, tapi di hati. Bukan dalam balasan, tapi dalam kemampuan untuk menahan diri. Dan saat dunia semakin sibuk, semakin cepat, semakin keras, maka sosok seperti si penyabar akan menjadi langka. Tapi justru karena itulah, ia berharga. Seperti mata air di tengah padang yang gersang. Seperti pelita kecil dalam lorong gelap. Tidak menyilaukan tapi menyelamatkan. Maka mari kita belajar dari si penyabar. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk tetap utuh. Untuk tetap tenang dalam gelisah. Untuk tetap baik meski tak dianggap. Untuk tetap kuat meski diam. Karena pada akhirnya, semua akan kembali pada satu hal. Bukan seberapa jauh kita melangkah, tapi seberapa jujur kita menjaga langkah itu tetap benar. Dan si penyabar telah menjaganya dengan sabar hingga akhir.